Hari ini kita belajar tentang karya Roh Kudus. Kita ambil di dalam Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-8. Bapak Ibu Saudara, silakan membuka Alkitab Saudara. Saya baca bagi kita. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan di saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara-saudari, kita menemukan di sana suatu kalimat mengatakan, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, maka kamu akan menjadi saksiku. Kalau Roh Kudus turun atas kehidupan orang percaya, maka orang itu baru bisa berfungsi sebagaimana adanya. Artinya Bapak Ibu Saudara, tanpa peranan Roh Kudus, orang itu tidak bisa bersaksi, orang itu tidak bisa jadi berkat di Yudea, Samaria, di Yerusalem, bahkan di seluruh ujung bumi. Orang tidak akan bisa berdampak apa-apa tanpa Roh Kudus turun atas kehidupannya. Berarti Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus itu merupakan sesuatu hal yang penting untuk kita mengerti, sehingga hidup kita dapat berguna bagi banyak orang. Amin. Karena tanpa karyanya hidup kita tidak berguna. Siapakah Roh Kudus itu? Sehingga nanti kita mengerti, oh karyanya begini. Allah yang kita sembah Bapak Ibu Saudara yaitu Allah Tritunggal, Esa dalam hakikatnya, tetapi tiga pribadi, yaitu pribadi Allah Bapa, pribadi Allah Anak, dan pribadi Allah Roh Kudus. Saya tidak menjelaskan mengenai Tritunggal ini karena saya sudah pernah menyampaikan bagi kita mengenai Tritunggal, dan saya hanya membahas sedikit saja mengenai pribadi Allah Roh Kudus karena kita akan mempelajari karyanya di dalam kehidupan kita. Ada beberapa pengajaran Bapak Ibu Saudara, bahkan orang-orang yang masih mengajarkan sampai saat ini tentang Roh Kudus yang salah. Di dalam pengajaran mereka Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus itu mereka memberikan terjemahan bahwa Roh Kudus itu berupa suatu kuasa saja, berupa suatu kekuatan saja, berupa suatu tenaga saja. Bahkan ada orang juga yang mengajarkan bahwa Roh Kudus itu hanya berupa sifat daripada Allah. Jadi pendeta besar di Indonesia bahkan sering diundang kemana-mana mengajar bahwa Roh Kudus itu merupakan suatu sifat daripada Allah. Tetapi ini merupakan pengajaran yang tidak tepat Bapak Ibu Saudara, bahkan ini salah. Mengapa demikian? Karena Roh Kudus bukan hanya suatu tenaga, bukan hanya suatu kuasa, bukan hanya suatu sifat, tetapi ia memiliki suatu pribadi. Mengapa demikian? Karena Alkitab mengatakan bahwa Roh Kudus itu memiliki pikiran dan juga memiliki perasaan. Dan jika pikiran serta perasaannya ada, maka yang bersangkutan yaitu Roh Kudus adalah suatu pribadi. Saya memberikan beberapa sanggahan supaya saya bisa meluruskan pemahaman ini Bapak Ibu Saudara. Karena pengajaran mengenai Roh Kudus ada banyak yang melenceng di luar sana, yang mungkin juga di antara kita juga belum mengerti Roh Kudus itu siapa. Kalau Roh Kudus hanya suatu sifat atau suatu tenaga, kuasa, bagaimana mungkin ia mempunyai atau mampu menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Dalam diri Allah. Berarti dia ini mempunyai pribadi. Di dalam 1 Korintus 2 ayat 10 sampai 11, di sana dikatakan, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Dia menyelidiki segala sesuatu, bahkan yang ada di dalam diri Allah. Apakah ini hanya sebuah sifat
Apakah ini hanya sebuah tenaga? Apakah ini hanya sebuah kekuatan saja? Karena orang mengajar demikian. Terlebih saksi Yehova, Bapak Ibu Saudara, mengajar bahwa Roh Kudus hanya sebuah tenaga, hanya sebuah kuasa saja, bukan suatu pribadi. Kalau dia pribadi, kalau dia hanya sebuah sifat, atau kalau dia hanya sebuah tenaga saja, bagaimana mungkin tenaga saya bisa menyelidiki Allah? Berarti ini bukan hanya sekedar kekuatan, ini bukan hanya sekedar sifat, bukan hanya sekedar kuasa, tetapi dia mempunyai satu pribadi. Amin. Ayat yang ke-11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah atau Roh Kudus. Tidak ada yang tahu. Bagaimana mungkin ia dapat mengajar dan mengingatkan kita kalau dia nggak punya pikiran dan perasaan? Karena Yohanes 14 ayat 26 di sana dikatakan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dia mengajar, Bapak Ibu Saudara. Bahkan dia mengingatkan setiap kita. Artinya dia bukan hanya sekedar kekuatan, bukan hanya sekedar kuasa, tetapi dia mempunyai suatu pribadi karena dia adalah Allah itu sendiri. Kalau Roh Kudus hanya suatu sifat, tenaga, kekuatan, bagaimana mungkin ia dapat memimpin dan berkata-kata, mendengar dan memberitahukan sesuatu? Roh Kudus itu bisa berkata-kata, juga bisa mendengar. Bisakah kekuatan saya mendengar? Bisakah tenaga saya mendengar? Bisa. Bisakah sifat saya mendengar? Tidak bisa. Yang bisa mendengar telinga saya. Karena saya mempunyai pribadi. Di dalam Yohanes 16 ayat 13 di sana dijelaskan mengenai hal ini. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus, ia akan memimpin. Dia memimpin, Bapak Ibu Saudara, ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Dia mempunyai dirinya sendiri. Kuasa tidak punya diri sendiri. Tenaga nggak punya diri sendiri. Sifat tidak punya diri sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi jelas sekali bahwa Roh Kudus merupakan satu pribadi. Bagaimana mungkin ia memberi sesuatu kepada kita yang berdoa kepadanya? Bagaimana mungkin dia bisa memberikan sesuatu kepada orang percaya, umat Tuhan, kalau dia bukan pribadi? 1 Korintus 12 ayat 11. Agak banyak ayat karena ini merupakan suatu dasar pengajaran mengenai pribadi Roh Kudus. Kita harus mengerti tentang hal ini. 1 Korintus 12 ayat 11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu. Roh di situ Roh Kudus huruf besar. Dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Roh Kudus memberi. Memberi apa? Karunia. Dapat memberi. Bagaimana kekuatan saya dapat memberi? Jadi hanya yang memiliki suatu pribadi saja yang bisa memberi. Dia juga mengatakan di dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudara, bahwa Roh Kudus itu bisa berduka. Efesus 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jangan mendukakan, ya, dia bisa berduka. Bagaimana kekuatan saya bisa berduka? Bagaimana sifat saya bisa berduka? Tidak benar, Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau saya punya pribadi saya bisa berduka. Karena di dalam pribadi terdapat yang namanya pikiran dan perasaan. Dia mempunyai
perasaan. Karena itu Roh Kudus bisa didukakan. Bisa didukakan. Demikian juga di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 3. Tetapi Petrus berkata kepada Ananias, "Mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu?" Dia bisa didustai, Bapak Ibu Saudara. Dia maha tahu, tapi orang yang mendustainya, dia tahu orang itu bahwa sedang berdusta. Artinya yang bisa didustai adalah suatu pribadi. Dan banyak ayat-ayat yang lain yang menjelaskan bahwa Roh Kudus adalah suatu pribadi. Dari ayat-ayat yang sudah saya ungkapkan ini, Bapak Ibu Saudara, membuktikan bahwa Roh Kudus merupakan suatu pribadi, yaitu salah satu pribadi dari Allah Tritunggal, dan karenanya ia juga pasti berperan di dalam diri umat. Juga adalah Allah, karena dia memiliki pribadi, maka dia juga pasti memiliki peranan di dalam kehidupan umat manusia. Dia punya karya di dalam kehidupan manusia. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita belajar mengenai karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Ada 5 umat Tuhan yang kita pelajari pada saat ini. Tentunya ada banyak karya Roh Kudus. Bahkan tidak bisa kita ungkapkan satu persatu saking banyaknya karyanya dia, karena dia adalah Allah. Tetapi pada hari ini saya akan mengajak kita untuk belajar 5 hal saja mengenai karya Roh Kudus di dalam diri umat Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, yaitu melahirkan kita menjadi baru. Itu karya Roh Kudus yang pertama, melahirkan kita menjadi baru. Efesus 2 ayat 1. Dia bilang begini, "Kamu dahulu sudah mati." Benarkah orang ini sudah mati? Bagaimana mungkin Paulus berkata-kata kepada orang yang hidup? Dia katakan, "Kamu dahulu sudah mati." Apakah mati secara fisik yang dia maksud? Tentu bukan. Lalu dijelaskan, "Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa kamu." Jadi dulu kita telah mati karena dosa-dosa kita, pelanggaran-pelanggaran kita. Hidup secara fisik, tetapi rohani kita telah mati karena dosa-dosa kita, pelanggaran-pelanggaran kita. Sehingga dengan demikian kita harus dihidupkan kembali, sehingga kita mengerti rancangan Tuhan, sehingga kita mengerti kasih karunia daripada Tuhan. Orang yang belum dihidupkan rohnya, maka dia tidak dapat mengerti rancangan Allah di dalam kehidupannya. Itu sebabnya karya Roh Kudus yang paling pertama di dalam diri umat manusia, yaitu dia harus melahirkan baru orang tersebut. Dia harus membuat kita lahir baru. Kalau tidak lahir baru, berarti kita mati secara rohani. Ayat ini berbicara kepada orang yang sedang hidup secara jasmani tetapi mati secara rohani. Pertanyaannya, bisakah orang mati dapat merespon? Kalau kita belum dilahirkan baru, dihidupkan baru oleh Roh Kudus, bisakah orang yang sudah mati dikasih makan? Coba bayangkan ini, saudara. Orang mati disuapin, bisakah? Adakah respon daripada orang mati? Bisakah orang mati itu diajak ngobrol? Ya, bisa juga ada orang yang datang ke kuburan dan ngajak orang mati itu ngobrol. Padahal itu bukan orang yang mati yang diajak ngobrol, tapi roh jahat. Bukan orang mati, tapi roh yang lain, yaitu teman-temannya setan. Bukan roh daripada orang mati itu. Tapi pada kenyataannya orang yang sudah mati tidak bisa diajak berbicara. Amin. Apalagi diajak untuk mengerti. Coba ajak mengerti orang yang sudah mati. Kalau itu bapaknya kita, "Pak,
Papa nggak mengerti sih perasaanku. Papa nggak tahu saudara-saudaraku tuh merebut tanah warisan yang kau berikan bagiku. Dia menyakiti aku. Dia mengambil semua harta yang kau berikan bagiku. Kenapa Bapak tidak mengerti perasaanku? Bisakah kita mengajak orang mati untuk mengerti perasaan kita? Tentu tidak bisa. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau Alkitab mengatakan bahwa dulu kita sudah mati karena dosa-dosa kita, maka perlu kita harus dilahirkan baru. Perlu dihidupkan kembali roh di dalam diri kita. Harus dihidupkan kembali. Dan siapa yang mampu menghidupkan roh itu? Yaitu Roh Kudus. Itulah karya Roh Kudus yang paling utama, yaitu membuat kita menjadi lahir baru. Jadi kalau saudara tidak ngerti-ngerti perasaan orang, tidak ngerti-ngerti perasaan Tuhan, tidak mengerti apa rancangan Tuhan dalam kehidupan saudara, jangan-jangan saudara belum lahir baru. Jangan-jangan karena hanya orang mati saja yang tidak mengerti perasaan orang lain. Hanya orang yang sudah mati saja yang tidak peduli terhadap satu dengan yang lain. Hanya orang yang sudah mati saja yang tidak memiliki kasih. Kalau dia udah mati, ya bagaimana dia bisa mengasihi? Karena itu dia perlu dilahirkan baru menurut Alkitab. Bukan mati secara jasmani yang dimaksudkan oleh ayat ini, tetapi mati secara rohani. Rohnya dibangkitkan, dihidupkan kembali melalui Roh Kudus. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, apapun yang menjadi nasihat yang kita berikan kepada seseorang, bila mana orang tersebut belum lahir baru, dia tidak akan bisa menerima nasihat kita. Sehebat apapun kita berbicara mengenai firman Tuhan, bahkan saya pernah bilang sampai saya guling-guling di lantai, kalau orang itu belum lahir baru, gak akan bisa mengerti, gak akan bisa menerima. Tidak ada respon Bapak Ibu Saudara, karena rohaninya sudah mati. Yohanes 3 ayat 5-6. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air, yaitu baptisan, dan roh, yaitu baptisan Roh Kudus, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Ya, kalau dia tidak dilahirkan, maka dilahirkan secara roh, maksud saya rohaninya dilahirkan kembali, maka dia tidak dapat masuk di dalam kerajaan Allah. Ayat 6. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jadi saudara, kita harus memiliki hidup yang baru, yaitu lahir baru, meninggalkan kehidupan yang lama kita dan mengikuti Yesus. Pertanyaannya adalah, apakah saudara sudah lahir baru? Apa tanda-tanda bahwa saudara sudah lahir baru? Apa tanda-tandanya? Supaya kita mengerti Bapak Ibu Saudara dari karya Roh Kudus ini, dan itu kita tangkap di dalam diri kita. Oh, Roh Kudus sudah berkarya di dalam hidup saya, buktinya saya sudah lahir baru. Tapi untuk membuktikan kita lahir baru, ukurannya apa? Nah, ada beberapa ayat firman Tuhan saya akan sampaikan bagi kita. Yang pertama, ukuran yang pertama, orang yang lahir baru akan hidup di dalam kebenaran. Amin. Orang yang lahir baru, yang sudah lahir baru, hidup di dalam kebenaran. 1 Yohanes 2 ayat 29. Dia bilang begini, "Jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran," saya ulangi, "setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripada Tuhan." Dilahirkan kembali, lahir daripada Roh Kudus. Orang itu baru bisa melakukan kebenaran.
Jadi ciri yang pertama atau tanda yang pertama, apakah saya sudah lahir baru, yaitu apakah saya sudah hidup di dalam kebenaran. Yang kedua, orang yang lahir baru, Bapak Ibu Saudara, pasti mengasihi. Mengasihi. Alkitab bilang begini dalam 1 Yohanes 4 ayat 7. Saudara-saudaraku yang kukasihi, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, ada kata lagi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Lahir dari Tuhan. Harus dilahirkan kembali melalui Roh Kudus. Baru orang itu dapat mengasihi secara benar. Mengasihi seperti Tuhan mengasihi kita. Amin. Tapi orang itu tidak bisa mengasihi seperti Tuhan mengasihi dirinya tanpa dia dilahirkan baru. Tanpa Roh Kudus berkarya di dalam kehidupannya. Orang itu gak bisa mengasihi seperti Tuhan mengasihi umatnya. Bagaimana Tuhan mengasihi umatnya? Dia rela memberikan nyawanya, bahkan mati di atas kayu salib. Jadi itu ciri yang pertama bagi orang yang sudah lahir baru, dapat mengasihi. Dan mengasihinya sama seperti Kristus mengasihi umatnya. Ya. Nah, berikutnya Bapak Ibu Saudara, ciri orang yang sudah lahir baru, yaitu mereka mengalahkan dunia. Bukan dunia mengalahkan mereka, atau bukan dunia yang mempengaruhi hidup mereka, tetapi mereka mempengaruhi dunia di sekitar mereka, dibawa kepada pengenalan akan Tuhan. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 4, di sana dikatakan Bapak Ibu Saudara, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Jadi orang yang sudah lahir, dilahirkan kembali, akan mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Jadi kalau saudara mau mempengaruhi lingkungan di mana saudara berada, tidak ada cara lain selain daripada membiarkan Roh Kudus berkarya di dalam diri kita untuk melahirkan kita menjadi baru. Amin. Harus lahir baru, sehingga dengan demikian kita bisa mengalahkan dunia. Bukan dunia mempengaruhi kita, tetapi kita yang mempengaruhi dunia melalui kebaikan hati kita, melalui kasih yang kita punya, melalui sikap hidup kita yang memberikan kesan bagi mereka bahwa ada Tuhan di dalam diri orang tersebut. Ada Tuhan di dalam diri tetangga saya itu. Sehingga kasihnya begitu luar biasa. Dan orang yang sudah dilahirkan baru oleh Roh Kudus memiliki kasih seperti kasih yang dimiliki Tuhan. Dan itu pasti akan terkesan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Lalu berikutnya tanda dari orang yang sudah lahir baru, yaitu tidak lagi hidup di dalam dosa. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah, sekali lagi, orang yang lahir dari Allah, dilahirkan oleh karya Roh Kudus, tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Jadi inilah yang menjadi tanda yang sudah lahir baru. Saya ulangi, tanda yang pertama, yaitu dia hidup di dalam kebenaran. Dia mengasihi. Dia mampu mempengaruhi dunia di sekitarnya. Dan dia juga tidak hidup di dalam dosa. Nah, sekarang kita belajar karya Roh Kudus yang kedua. Kalau yang pertama tadi melahirkan kita menjadi baru. Yang kedua sekarang karya daripada Roh Kudus, yaitu Roh Kudus menuntun para pemberita Injil sampai kepada para pendengar. Nah, ini karyanya yang kedua, menuntun para pemberita Injil sampai kepada para pendengar. Ya.
meneguhkan dan membuka hati dari setiap orang untuk menerima kebenaran tersebut. Di dalam Kisah Para Rasul yang tadi kita baca, Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, di sana dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, Ia menyertai kita, barulah kita bisa menjadi saksi. Saksi di mana? Yaitu di Yerusalem, di seluruh Yudea dan seluruh Samaria dan sampai ke ujung bumi, Bapak Ibu Saudara. Jadi Dia menolong kita untuk membawa kita kepada suatu kebenaran. Roh Kudus menuntun para pemberita Injil sehingga Injil itu sampai kepada kita yang percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya saudara bisa mendengar firman Tuhan pada saat ini karena karya Roh Kudus yang mengantarkan para pemberita Injil sampai ke Indonesia, dan Injil itu kita sudah terima karena karya Roh Kudus mengantar para pemberita Injil untuk meneguhkan dan memberikan kesaksian mengenai Tuhan yang telah menjadi manusia yang menebus dosa-dosa umat manusia. Itu karyanya yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 31 sampai 32 di sana dikatakan, Dialah yang telah ditinggalkan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami ini adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dari Roh Kudus. Ya, kami dan Roh Kudus. Nah, di situ dicatat kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Jadi setiap pemberitaan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, orang itu tidak hanya berbicara sendiri, tetapi Alkitab katakan kalau orang itu menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun atas diri mereka, maka Roh Kudus itu akan menyertai mereka di dalam memberitakan Injil dimanapun mereka berada. Makanya di sini dikatakan kami dan Roh Kudus. Bukan hanya dirinya, tapi kami, yaitu teman-temannya, para rasul atau para pemberita Injil yang lain. Tetapi selain daripada para pemberita Injil yang lain, juga disebutkan yaitu Roh Kudus. Kami dan Roh Kudus. Roh Kudus bersama-sama dengan setiap orang yang memberitakan Injil. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, makanya karya Roh Kudus yang kedua, yaitu Roh Kudus menuntun para pemberita Injil sampai kepada para pendengar. Jadi tanpa Roh Kudus bersama-sama dengan para pemberita Injil, Injil itu tidak sampai di telinga kita. Injil itu bahkan tidak bisa kita mengerti. Tidak bisa. Jadi karya yang kedua, kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Ia menuntun para pemberita Injil sampai kepada kita. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, karya daripada Roh Kudus, yaitu Roh Kudus menginsafkan kita akan dosa kita. Roh Kudus menginsafkan, itu karyanya yang ketiga. Dia menginsafkan. Apa itu menginsafkannya? Menginsafkan itu menyadarkan. Menyadarkan akan apa? Menyadarkan akan dosa. Menyadarkan akan apa? Menyadarkan bahwa di balik dosa ada konsekuensi, ada penghakiman, ada penghukuman. Tanpa Dia menginsafkan kita, orang gak sadar bahwa dirinya orang berdosa. Jadi kalau orang tidak sadar bahwa dirinya orang berdosa, dia tidak mungkin menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kalau seseorang sadar dia berdosa, nah itu karya siapa? Roh Kudus. Kalau lagi berantem sama istri, Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba di antara suami istri ada yang sadar, siapa yang berkarya di situ? Nah itulah karya Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Dia menginsafkan, dia menyadarkan, oh salah perbuatanku. Atau mungkin dia tidak salah, tapi dia diinsafkan bahwa kamu harus
mengalah. Dia menginsafkan kita kepada suatu kebenaran. Dia membuat kita sadar bahwa kita harus benar. Kita harus bersikap benar. Biarpun dia yang salah, tapi saya yang harus meminta maaf kepadanya. Karya siapakah itu Bapak Ibu Saudara? Karya Roh Kudus. Kalau lihat barang orang lain tapi sangat menarik perhatian kita, sangat menggoda kita, apalagi kalau nggak ada orang di sekitar itu Bapak Ibu Saudara, yang walaupun kecil tapi menarik sekali untuk diambil. Tiba-tiba ada suatu kesadaran, jangan ambil. Itu dosa. Siapa yang menginsafkan kita? Roh Kudus. Itu karya Roh Kudus Bapak Ibu Saudara. Ia menginsafkan kita, menyadarkan kita akan sesuatu hal yang harus kita perbuat dan apa yang harus tidak boleh kita perbuat. Dia menginsafkan kita. Jadi apakah penting karya Roh Kudus? Sangat penting. Makanya kalau Roh Kudus tidak turun atas kehidupan kita, kita tidak bisa berguna bagi orang lain. Kalau Roh Kudus tidak berkarya di dalam diri seseorang, orang itu tidak akan bisa mengerti suatu kebenaran. Dia akan menentang hati nuraninya yang berbicara, dan dia akan melakukan dosa itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara, karya Roh Kudus yang ketiga, dia menginsafkan kita. Yohanes 16 ayat 8 sampai 11. Dia bilang begini. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia. Dia apa? Menginsafkan dunia akan dosa. Dia memberitahukan, itu dosa, itu salah. Dia menginsafkan, lakukan yang benar. Lalu dilanjutkan, menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman akan dosa. Karena mereka tetap tidak percaya kepadaku akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Jadi Roh Kuduslah yang dapat menginsafkan kita untuk bisa mengerti yang benar dan menyadarkan kita terhadap setiap dosa yang kita kerjakan. Tanpa Roh Kudus yang menginsafkan kita, kita nggak sadar Bapak Ibu Saudara. Dan orang kalau nggak sadar, mau diapain juga, seperti apa kita menasehatkan dia, kita panggil para menteri, bahkan mungkin presiden yang menasehatkan dia, kalau dia tidak membuka hati, lebih baik mati daripada mendengarkan nasihat orang. Adakah orang-orang yang seperti itu? Ada Bapak Ibu Saudara. Sudah dimasukkan di dalam penjara berkali-kali. Begitu dia dapat dikeluarkan dari penjara, dia bikin onar lagi, masuk lagi di dalam penjara Bapak Ibu Saudara. Jadi memang Roh Kudus belum bekerja di dalam diri orang tersebut sehingga dia tidak sadar apa yang dia kerjakan. Jadi kita perlu Roh Kudus di dalam hidup kita. Karya Roh Kudus yang keempat Bapak Ibu Saudara, yaitu Roh Kudus memateraikan kita menjadi milik Allah. Itu yang keempat. Roh Kudus memateraikan kita menjadi milik Allah. Materai. Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Saya ulangi, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu, dan Roh Kudus itu adalah jaminan. Jadi meterai itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus itu suatu meterai yang menjamin kita adalah milik daripada Allah. Meterai. Saudara pernah memakai meterai? Saya pernah menggunakan meterai. Jadi itu membuktikan sah secara hukum kalau saya mengenakan meterai
dan saya bertanda tangan di atasnya, orang gak bisa ganggu gugat tulisan saya kalau saya sudah meteraikan dan kalau sudah saya tanda tangan. Orang gak ganggu gugat. Kenapa? Karena ada meterai saya di situ, Bapak Ibu Saudara. Sah secara hukum bahwa itu milik saya, bahwa itu keputusan saya. Sah, tidak bisa diganggu gugat oleh orang lain. Jadi meterai adalah suatu jaminan kepemilikan dari seseorang. Jadi kalau Roh Kudus memeteraikan kita menjadi milik Allah, berarti itu suatu jaminan bahwa kita ini adalah milik Tuhan. Itulah karya Roh Kudus yang keempat, Bapak Ibu Saudara. Coba kita lihat lagi di dalam 2 Korintus 1 ayat 22. Nanti juga di dalam 2 Korintus 5 ayat 5. Saya akan baca bagi kita, Saudara. Silakan ikuti saja karena banyak ayat yang saya keluarkan pada hari ini. Saudara perlu mendengar saja. 2 Korintus 1 ayat 22 saya baca. Memeteraikan tanda miliknya, nya di situ yaitu Tuhan, atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan. Jadi Roh Kudus itu sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Disediakan apa? Yaitu disediakan suatu warisan di dalam kerajaan Allah. Ayat 5 dari 2 Korintus 5 ayat 5. Tetapi Allah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan mengaruniakan Roh kepada kita sebagai jaminan. Dia mengaruniakan Roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Apa yang disediakan bagi kita, bagi orang percaya di dalam kerajaan surga, yaitu mahkota kehidupan. Sekarang dia kasih jaminan. Jaminannya apa? Dia meteraikan kita dengan Roh Kudus. Luar biasa, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi tidak main-main karya Roh Kudus itu. Dia menjamin hidup kita. Efesus 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jadi di dalam banyak ayat Roh Kudus itu memeteraikan kita menjadi milik Allah. Nah, sekarang kita harus mengerti nih Bapak Ibu Saudara. Meterai Roh Kudus itu merupakan suatu jaminan bahwa yang pertama, kita ini milik Tuhan yang sah secara hukum. Amin. Ya. Jadi meterai Roh Kudus itu merupakan suatu jaminan bahwa yang pertama, kita ini milik Tuhan secara sah. Sah secara hukum. Jadi jika kita milik Tuhan, maka sebesar apapun kuasa yang ada di luar sana tidak akan mampu mengalahkan meterai yang telah diberikan Tuhan kepada setiap orang yang menerimanya. Sehebat apapun kuasanya, kalau kita sudah dimeteraikan menjadi milik Allah, kuasa apapun di dunia ini, Bapak Ibu Saudara, tidak akan mampu menguasai kita. Makanya di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4, dia bilang begini. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab Roh, ya Roh Kudus, R besar ini, Roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Jadi kalau Roh Kudus ada di dalam diri kita, itu merupakan suatu meterai, itu merupakan suatu jaminan kepemilikan Tuhan atas kehidupan kita. Sehingga yang lain tidak dapat mengganggu gugat kepemilikan Tuhan atas kehidupan kita. Jadi kita ini milik Tuhan. Dan segala roh yang ada di dunia ini, roh yang Tuhan berikan kepada kita, jaminan yang lebih berkuasa. Roh yang ada di dalam diri setiap kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Makanya saudara jangan takut dengan roh jahat, kuasa kegelapan. Kalau Roh Kudus ada di dalam diri saudara, roh jahat itu tidak mampu menguasai saudara. Ya, mempengaruhi, menggoda mungkin iya, hanya menggoda saja. Kalau saudara tergoda, saudara jatuh. Tapi untuk menguasai saudara, dia tidak mampu karena dia lihat ada materai Roh Kudus. Ada kepemilikan Tuhan, ada jaminan bahwa diri orang tersebut
sudah menjadi milik Tuhan. Gak bisa diganggu-gugat. Sudah dimeteraikan. Jadi orang yang belum menerima Roh Kudus di dalam dirinya, dia bukan milik Tuhan, tapi dia milik daripada kuasa kegelapan. Dipastikan saudara sudah menerima Roh Kudus dan sudah lahir baru, sehingga saudara bisa mengerti apa maksud daripada pemberitaan firman Tuhan ini. Berikutnya Bapak Ibu Saudara, meterai Roh Kudus yang merupakan jaminan bahwa kita milik Tuhan, itu yang pertama. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara, bahwa kita menerima seluruh warisan sebagai anak-anak Allah. Jadi dia meteraikan kita, dia memberikan satu jaminan bagi kita bahwa kita ini adalah milik daripada Allah dan anak-anak Allah. Roma 8 ayat 15. Di sini dikatakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima Roh Kudus yang menjadikan kamu anak Allah. Jadi Roh Kudus itulah yang menjadikan kita apa? Anak Allah. Kenapa? Karena dia sudah memeteraikan kita menjadi milik Tuhan, bahkan menjadi anak Allah. Jadi orang kalau tidak mau menerima Roh Kudus tidak bisa menjadi ahli waris. Jadi harus menerima Roh Kudus dulu. Harus tahu karya Roh Kudus. Lalu dilanjutkan, tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita dapat berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi karena meterai Roh Kudus, karena kita sudah diberikan satu jaminan, maka kita bisa memanggil dia, ya Aba, ya Bapa. Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Jadi kalau Roh Kudus sudah termeteraikan di dalam diri kita, barulah kita berhak menerima janji-janji Allah. Jadi gak sembarangan ternyata Bapak Ibu Saudara orang klaim janji Allah, padahal Roh Kudus ada di dalam dirinya. Kita boleh klaim janji Tuhan, tapi kalau Roh Kudus telah turun di dalam hidup kita, ya, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ya, jika kita adalah anak-anak Allah, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Kalau kita sudah menjadi Allah, anak Allah, barulah kita dapat menerima janji daripada ahli waris yang telah Tuhan janjikan kepada kita. Jadi tidak sembarangan Bapak Ibu Saudara. Tanpa Roh Kudus dalam diri seseorang, maka yang bersangkutan bukan milik Tuhan, melainkan milik diri sendiri, bahkan mungkin milik dari kuasa kegelapan. Jadi kalau nggak ada Roh Kudus dalam diri orang itu, dia bukan milik Tuhan, tapi dia milik dirinya sendiri, bahkan mungkin milik kuasa dari kegelapan. Makanya orang itu susah diajak untuk pergi mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Ya karena dia bukan milik Tuhan. Ya. Karena dia milik dirinya sendiri. Dirinya lah yang berkuasa atas diri. Tetapi ingat, biarpun demikian dia berhak atas dirinya sendiri, tapi dia tidak berhak untuk kerajaan Allah. Amin Bapak Ibu. Itu yang tadi kita baca. Jadi kalau dia bukan milik Allah, kalau Roh Kudus belum melahirkan dia menjadi baru, dia tidak berhak untuk masuk di dalam kerajaan Allah. Nah, yang kelima, terakhir Bapak Ibu Saudara, karya daripada Roh Kudus, yaitu Roh Kudus menguduskan kita. Ya. Jadi Roh Kudus itu menguduskan, yang sesuai dengan namanya, kudus, Roh Kudus, Roh yang menguduskan. Di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 13, di sana dikatakan, akan tetapi kamu harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara,
yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percaya. Jadi Roh Kudus, R besar di situ, yang menguduskan kamu. Jadi siapa yang menguduskan kita? Juga Roh Kudus berkarya. Ya, bukan hanya darah Yesus yang menguduskan kita, tapi Roh Kudus juga berkarya menguduskan orang-orang percaya. Ya. Kalau orang menerima Yesus tapi menolak Roh Kudus, ya dia tidak bisa dikuduskan. Tapi kalau orang menerima Yesus dan menerima Roh Kudus, barulah dia bisa disebut sebagai orang kudus. Karena Roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran kamu percaya kepada Tuhan. Karena Roh Kudus yang menguduskan kita. Bukan karena kita benar, tetapi Dia menguduskan kita. Bahkan menyucikan kita, Bapak Ibu Saudara. Di dalam Roma 15 ayat 16 di sana dikatakan, yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Siapa yang menyucikan bangsa-bangsa lain? Yaitu Roh Kudus. Jadi selain Yesus yang juga berkarya menyucikan umat manusia melalui kematiannya di atas kayu salib, Roh Kudus juga berkarya, Bapak Ibu Saudara. Alkitab mengatakan bahwa Dia juga yang menyucikan kamu di dalam kebenaran. Dia menyucikan kita menjadi orang yang benar. Kenapa demikian? Karena Dia menuntun kita kepada kebenaran. Dia membuka hati kita. Orang kalau nggak terbuka meskipun diajar, tapi kalau dia menutup dirinya, dia menutup hatinya, ya Roh Kudus belum bekerja. Dia belum menerima Roh Kudus itu di dalam dirinya. Sehingga mau disampaikan seperti cara apapun firman Tuhan, dia tidak akan mau menerimanya, bahkan tidak mau mendengarkannya. Jadi karena itu Bapak Ibu Saudara, karya Roh Kudus yang kelima yaitu Roh Kudus menguduskan kita. Nah, barulah kita bisa memiliki pembaharuan di dalam diri kita, pikiran dan perasaan kita, kalau kita sudah dikuduskan, Bapak Ibu Saudara. Seseorang bisa berbuah, hidupnya bisa berbuah, berguna, berdampak bagi banyak orang kalau dia sudah mengalami pengudusan Tuhan, pengudusan daripada Roh Kudus. Barulah orang itu menghasilkan yang namanya buah-buah roh. Nah, baru mendapatkan buah-buah roh, kita bisa mengeluarkan buah-buah roh dalam hidup kita kalau kita sudah mengalami pengudusan. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ini buah yang kita hasilkan oleh karena karya Roh Kudus di dalam hidup kita. Yaitu, tetapi buah roh ialah buah roh, buah dari karya Roh Kudus yang telah kita terima di dalam diri kita. Ini buahnya: kasih, sukacita, damai sejahtera, kebenaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi kalau saudara belum punya kasih, belum bisa bersukacita dalam segala hal, karena sukacita kita itu kadang-kadang ditentukan oleh situasi dan kondisi. Kalau lagi nggak mood, ya tidak bisa bersukacita. Kalau lagi terganggu, ya nggak bisa bersukacita. Atau kalau lagi tersinggung, atau lagi ditegur, ya nggak bisa bersukacita. Tapi kalau Roh Kudus telah berkarya di dalam diri orang itu, makanya dikatakan di sana, tetapi buah roh, roh besar, Roh Kudus, ialah kasih, sukacita. Lalu dilanjutkan damai sejahtera. Jadi ternyata damai sejahtera adalah suatu karya daripada Roh Kudus di dalam diri setiap orang. Jadi kalau saudara mau mendapatkan damai sejahtera meskipun dalam situasi corona, amin, harus membiarkan Dia berkarya di dalam hidup kita. Roh Kuduslah yang membuahkan kita, menghasilkan yang namanya damai sejahtera. Situasi di sekitar kita boleh menggelisahkan karena di luar sana tidak lagi peduli terhadap virus corona. Terserah mau mati apa enggak, pokoknya rame aja begitu. Lebih takut tidak pakai baju baru daripada
takut kepada corona. Lihat toko-toko di luar sana Bapak Ibu Saudara, ramenya minta ampun. Takut tidak kena bagian baju baru, tapi tidak takut akan kematian terinfeksi virus corona. Masih mending kalau mati seketika, tapi kalau mati menyiksa, jauh-jauhlah dari kita. Amin. Jauh-jauh daripada kita Bapak Ibu Saudara. Karena mati corona itu ya memang saya belum merasakannya, tapi menurut kesaksian orang, mati terinfeksi corona itu sangat menyiksa Bapak Ibu Saudara. Ya. Karena dia menahan pernafasan kita. Coba saudara tahan pernafasan saudara. Itu menyiksa sekali Bapak Ibu Saudara. Sudah pakai oksigen, tetap aja tidak bisa menyerap oksigen itu. Gak bisa masuk ke dalam. Jadi matinya tuh menyakiti sekali. Menyakiti. Nah orang gak takut lagi dengan keadaan itu. Karena kenapa? Ya mereka belum mengerti tentang karya Roh Kudus Bapak Ibu Saudara. Ya, mereka tidak mengerti akan hal itu. Karena itu kita harus mengindahkan anjuran pemerintah. Kalaupun kita beribadah, ya kita mengikuti anjuran pemerintah. Ya ibadah, menggunakan masker, menjaga jarak dan lain sebagainya. Amin. Ya, kita perlu menjaga jarak. Jangan salaman dulu. Jangan salaman, jangan dekat-dekatan. Jangan pergi di tempat-tempat yang ramai. Ya, jaga jarak satu dengan yang lain. Nah, biarpun keadaan seperti itu Bapak Ibu Saudara, diam di dalam diri kita dan berkarya di dalam diri kita, meskipun tidak punya baju baru, kita tetap damai. Amin. Ya, meskipun nggak pakai baju baru, kita tetap damai, nggak apa-apa. Nggak pakai baju baru, tetapi saya punya kedamaian. Ya, meskipun situasi sana itu menggelisahkan kita, jangan-jangan kita kalau kita pergi keluar ada virus yang juga kita nggak tahu berterbangan, entah dari hasil pegangan orang kita juga pegang, lalu kita terinfeksi. Ini kan bisa menggelisahkan kita Bapak Saudara. Tapi kalau Roh Kudus diam di dalam diri kita, ada damai sejahtera. Amin. Ya, ada damai sejahtera di dalam diri kita. Lalu tetapi buah roh ialah juga disebutkan yaitu kesabaran. Ini karya daripada Roh Kudus dalam kehidupan kita, hasil dari pengudusan yang Tuhan telah kerjakan di dalam diri kita melalui Roh Kudus, memunculkan seseorang itu menjadi pribadi yang sabar. Amin. Sabar. Sabar. Tidak gampang marah. Ada orang yang gampang marah. Mungkin di antara Bapak Ibu yang mendengar ini tidak ada. Dan juga di antara kita yang ada di tempat ini juga tidak ada yang demikian. Ada kalau sudah selesai kebaktian ini baru muncul Bapak Ibu Saudara. Ada orang yang gampang sekali terpancing emosinya. Kenapa demikian? Karena Roh Kudus tidak ada di dalam diri orang itu. Ya, Roh Kudus. Kalaupun ada Roh Kudus tapi dia Roh Kudus itu, dia mengabaikannya. Dia mengeraskan hatinya. Jadi Roh Kudus itu berkarya memunculkan seseorang menjadi pribadi yang memiliki kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itulah karya-karya Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya Bapak Ibu Saudara. Jadi saya ulangi, ada 5 karya Roh Kudus. Yang pertama yaitu dia membuat kita menjadi lahir baru. Itu karya Roh Kudus yang pertama. Yang kedua yaitu Roh Kudus menuntun para pemberita Injil sampai kepada para pendengar termasuk kita. Jadi dia menuntun orang supaya berita Injil itu sampai kepada kita. Yang ketiga yaitu Roh Kudus menginsafkan atau menyadarkan kita akan dosa, akan penghakiman dan penghukuman, akan kebenaran yang harus kita pilih. Dia menginsafkan kita. Dia menyadarkan kita. Lalu yang keempat Bapak Ibu Saudara, karya daripada Roh Kudus yaitu Roh Kudus memeteraikan kita menjadi milik Allah. Kalau kita sudah menjadi milik Allah, maka sebesar apapun kuasa yang ada di luar sana tidak berhak untuk memiliki kita. Karena kita sudah dimeteraikan menjadi milik Allah. Dan kalau kita sudah dimeteraikan menjadi milik Allah,
apa yang menjadi janji daripada firman Tuhan mengenai ahli waris dalam kerajaannya, itu akan menjadi bagian di dalam hidup kita. Dia telah memeteraikan kita. Secara hukum kita sah. Lalu Bapak Ibu Saudara, yang kelima, karya daripada Roh Kudus. Roh Kudus menguduskan kita. Dia menyucikan kita. Sehingga dengan demikian kita bisa menghasilkan buah daripada Roh Kudus tersebut, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita sudah mengerti bagaimana karya Roh Kudus di dalam diri kita. Itu artinya Bapak Ibu, Roh Kudus atau peranannya, karyanya sangat kita butuhkan di dalam kehidupan ini. Amin.